Kembali lagi semua yang sangat berbahagia karena warung Bude Yanti habis bagi-bagi gorengan. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada akhirnya telah sampai di dunia kuno keabadian dan iblis. Kehampaan di tempat ini terlihat sangat aneh karena jika melihat ke sekeliling, maka akan ada rona merah tua dan bintang yang tidak terhitung jumlahnya yang dapat dilihat. Xiao Yan melihat sekeliling dan pada saat ini batu giok bersinar dengan semburan cahaya biru. Kesadaran Xiao Yan segera memasuki batu giok tersebut. Xiao Yan segera menemukan bahwa ada peta bintang dan gulungan yang muncul di suyu atau batu giok berwarna biru. Xiao Yan pun bergumam bahwa ini seharusnya adalah peta bintang dan informasi yang dikirimkan oleh nomor 3. Xiao Yan berdiri di kehampaan dunia kuno keabadian dan iblis dan perlahan segera membuka peta bintang. Xiao Yan seperti merasakan adanya sesuatu yang salah karena Xiao Yan tidak bisa menggunakannya. Xiao Yan bergumam, mungkinkah Xiao Yan harus menyuntikkan origin ki ke dalamnya? Xiao Yan pun segera mencoba menyuntikkan origin ki dan segera melihat peta berbintang meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Peta berbintang segera mengelilingi Xiao Yan dan mata Xiao Yan tiba-tiba berbinar cemerlang. Pada saat ini ada gambaran Fearless Art yang tidak begitu detail. Xiao Yan melihat sekitar dan Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa peta bintang ini tampaknya tidak benar-benar akan berfungsi. Tampaknya lingkungan di tempat ini telah berubah dan tidak lagi sesuai dengan peta bintang tersebut. Jika begitu permasalahannya, maka peta bintang di hadapan Xiao Yan ini benar-benar tidak ada gunanya. Xiao Yan pun segera menyingkirkan peta bintang tersebut dan Xiao Yan segera melihat gulungan informasi tentang dunia kuno keabadian dan iblis. Kesadaran spiritual Xiao Yan segera menembus dan informasi yang terkandung dalam slip batu giok diintegrasikan ke dalam pikiran Xiao Yan. Semuanya tentang komposisi umum kekuatan di dunia kuno iblis keabadian serta beberapa kekuatan yang kuat pada saat ini tergambar di benak Xiao Yan. Xiao Yan segera menemukan bahwa perbedaan paling jelas antara dunia ini dan sensi adalah bahwa sebagian besar sensi didasarkan pada wilayah bintang dan langit, sementara itu penyebaran kekuatan di dunia ini lebih didominasi oleh keluarga dan warisan darah. Ada banyak keluarga yang kuat yang ditandai di dalamnya. Dunia kuno keabadian dan iblis ini tidak terbagi seperti sensi yang dibagi menjadi beberapa lautan kehampaan. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan harus mencari tempat terdekat dari tempat ini. Xiao Yan harus menemukan bintang untuk bisa menanyakan informasi lebih detail. Xiao Yan pada akhirnya segera menyingkirkan dua benda di tangannya dan Xiao Yan pada saat ini segera mulai bergegas melesat. Xiao Yan juga pada saat ini bergumam bahwa kekuatan kehampaan di dunia kuno keabadian dan iblis sebenarnya jauh lebih kecil daripada sensi. Xiao Yan ingin tahu apakah semua ini bisa terjadi karena penghalang energi dunia telah dirusak. Sementara itu di sisi lain pada saat ini terlihat ada 4 sosok yang melesat dengan kencang. Di antara 4 sosok ini adalah 3 pria dan 1 orang wanita. Mereka pada saat ini bergegas melesat di bawah kejaran para pasukan lebah bersayap 6. Salah seorang di antara 3 pria ini segera bertanya apa yang pada saat ini harus mereka lakukan. Haruskah mereka membuang bunga hantu di tangan mereka? Jika tidak, lebah iblis bersayap 6 yang berukuran seukuran manusia ini tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Begitu mereka disengat oleh sengatan beracunnya, mereka mungkin akan langsung mati mendadak. Menanggapi hal tersebut, pria lainnya berkata bahwa lebah beracun bersayap 6 ini ditujukan kepada musuh yang memetik bunga hantu. Bahkan jika mereka pada saat ini melempar dan menghancurkan bunga hantu, maka sosok-sosok tersebut masih akan tetap terus mengejar mereka. Sosok-sosok ini terus-menerus melesat dengan cepat dan mereka hanya bisa menghindari pengejaran dari lebah-lebah iblis. Kekuatan dari 3 pria yang pada saat ini melesat merupakan kekuatan yang berada di tingkat Dogat bintang 9 puncak.
hanya sosok wanita yang berada di paling belakang yang pada saat ini berada di tingkat keabadian Kaisar langkah pertama, meskipun kekuatannya kuat dan dirinya terus-menerus menghalau kekuatan dari lebah yang ada, tetapi seiring berjalannya waktu tentu saja kekuatannya akan terus-menerus berkurang. Mereka berempat mengenakan pakaian yang sama dan sepertinya berasal dari keluarga yang sama. Ada tulisan jin yang tertulis di bagian atas dada kanan masing-masing. Situasi yang mereka alami pada saat ini tampak benar-benar di dalam kekacauan dan mereka pada saat ini terus-menerus melesat menjauh. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa lebah beracun bersayap 6 ini paling takut kepada api. Dirinya sudah mengirimkan permintaan bantuan kepada keluarga jin. Tempat ini juga tidak jauh dari bintang Yumu dan jika mereka bisa bertahan, maka bala bantuan keluarga pasti akan segera menyelamatkan mereka. Mendengar hal tersebut sosok-sosok lainnya pada saat ini mengangguk tetapi meskipun jarak mereka pada saat ini dekat mereka benar-benar masih kesulitan untuk melarikan diri. Semakin lama kekuatan mereka juga pada saat-saat ini semakin mulai melemah. Pada akhirnya sosok wanita yang pada saat ini berhadapan dengan lebah segera mulai berteriak kepada semuanya. Sosoknya berkata sebaiknya mereka pada saat ini berhenti berbicara omong kosong. Mereka pada saat ini harus berjuang bersama demi hidup bersama berhadapan dengan monster lebah ini. Sosok-sosok ini pada akhirnya berhenti dan ketika berhadapan dengan sosok-sosok makhluk lebah yang berukuran seperti ukuran manusia yang mengelilingi mereka, namun pada saat yang bersamaan di samping dari ratusan lebah beracun pelangi cahaya melintas seperti bola api, sosok ini tidak lain tidak bukan adalah Xiao Yan. Setelah Xiao Yan memasuki dunia kuno keabadian dan iblis Xiao Yan telah mengunjungi beberapa bintang di sekitar, tingkat kekuatan di alam ini juga semuanya sangat rendah dan yang terkuat bahkan tidak sekuat tingkat Dosian. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk melesat mencari orang-orang yang jauh lebih kuat untuk menanyakan beberapa informasi. Sementara itu bersamaan dengan sosok Xiao Yan yang pada saat ini melesat dan mulai berhenti, sosok Xiao Yan juga pada saat ini menarik perhatian dari para makhluk lebah beracun. Api pada saat ini menyembur seluruh tubuh Xiao Yan dan hal ini membuat lebah beracun tidak berani mendekat. Di bawah tatapan Xiao Yan lebah beracun ini bergidik seolah-olah mereka bisa merasakan ancaman dari Xiao Yan. Mereka memutuskan untuk menghindar dan pada saat ini langsung melesat menuju ke arah 4 sosok yang terdiam. Keempat sosok yang pada saat ini terperangkap juga langsung terkejut ketika melihat Xiao Yan yang baru saja muncul. Mata wanita itu juga pada saat ini berkedip-kedip dan dirinya pada saat ini benar-benar terkejut. Sekilas dirinya dapat melihat bahwa nyala api yang samar-samar muncul di tubuh Xiao Yan ini jelas bukan hal yang biasa. Salah seorang di antara mereka juga pada saat ini segera berteriak ke arah Xiao Yan ketika berkata bahwa mereka berasal dari keluarga jin. Dirinya berharap senior pada saat ini akan membantu mereka dan mengambil tindakan. Mereka pasti akan berterima kasih sedalam-dalamnya jika senior mau membantu mereka. Mata mereka pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan melihat Xiao Yan yang muncul, namun Xiao Yan pada saat ini hanya menatap ke arah 4 sosok tersebut dengan ekspresi yang masih tetap tenang. Xiao Yan pada saat ini membuang muka sementara lebah beracun pada saat ini terus-menerus mengelilingi keempat sosok tersebut. Melihat Xiao Yan yang tampak tidak ingin membantu salah seorang di antara mereka pada akhirnya seketika kembali berteriak, sosoknya berkata bahwa mereka pada saat ini memiliki 10 bunga hantu di sini, jika senior menyelamatkan mereka maka mereka akan menggunakan bunga ini untuk berterima kasih. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Xiao Yan berpikir bunga yang dimaksud ini terdengar seperti sebuah bahan obat. Xiao Yan sedikit tertarik dengan bahan obat dan Xiao Yan juga belum pernah mendengar nama obat ini. Namun meskipun begitu hal ini sama sekali tidak akan sebanding jika Xiao Yan berhadapan dengan banyak lebah beracun.
Xiao Yan juga tidak mengetahui kekuatan di balik lebah beracun ini, oleh karena itu Xiao Yan tidak boleh bertindak gegabah. Sementara itu di sisi lain lebah beracun pada akhirnya benar-benar segera melakukan serangan ke arah 4 sosok yang terjebak. Wanita yang merupakan sosok di tingkat keabadian Kaisar langkah pertama pada saat ini mengerutkan kening melihat tindakan Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya segera berteriak bahwa jika senior bisa mengambil tindakan maka dirinya. Sebelum sosoknya selesai berbicara, suara Xiao Yan segera terdengar ketika bertanya apakah mereka tahu tentang bintang Yumu. Keempatnya seketika terkejut sebelum akhirnya salah satu dari mereka segera mulai berteriak. Sosoknya berkata bahwa mereka berasal dari bintang Yumu. Jika senior dapat membantu mereka maka mereka bersedia melakukan yang terbaik untuk senior dan mereka pasti akan membalas senior dengan hadiah yang luar biasa. Xiao Yan pun sedikit terdiam sebelum akhirnya teratai api segera muncul dari telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan lanjut melemparkannya dan teratai api itu seketika mulai tertiup angin. Selanjutnya teratai api meledak secara langsung di antara kerumunan sosok-sosok yang terjebak oleh lebah beracun. Lebah beracun bersayap 6 ini sepertinya benar-benar sangat takut dengan api. Begitu teratai api ini meledak mereka semua menyebar dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. 4 sosok ini pada akhirnya benar-benar telah lolos dari ledakan para pasukan lebah beracun. Namun hal yang paling saat ini mereka sadari adalah keterkejutan yang melonjak di dalam hati mereka. 4 sosok ini memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan di mata mereka masing-masing. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan yang ditampilkan Xiao Yan ini akan begitu kuat. Terlebih lagi selain dari kekuatan keabadian yang dilesatkan oleh Xiao Yan, ternyata ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat kekuatan api yang begitu kuat. Mata wanita itu pun berbinar begitu sosoknya pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan. Wanita ini tidak hanya memiliki kekuatan yang telah mencapai tingkat keabadian Kaisar, dirinya juga merupakan garis keturunan langsung di dalam keluarga Jin. Oleh karena itu dirinya secara alami mengetahui lebih banyak hal jika dibandingkan dengan 3 sosok lainnya. Sementara itu salah seorang dari 3 pria yang ada pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa mereka adalah junior dari keluarga Jin. Dirinya pada saat ini ingin tahu mungkinkah senior berasal dari salah satu di antara 3 keluarga besar keabadian dan iblis. Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya mengenai 3 keluarga besar keabadian dan iblis. Xiao Yan menatap ke arah 4 sosok tersebut dengan ekspresi yang masih tetap tenang. Xiao Yan tidak mengakui atau menyangkal perkataan dari pria tersebut. Melihat ekspresi Xiao Yan ini, rasa hormat pada saat ini seketika melonjak di antara 3 sosok di hadapan Xiao Yan. Sosok wanita yang merupakan langkah pertama keabadian Kaisar juga pada saat ini tampak terlihat dipenuhi kekaguman. Selanjutnya salah seorang di antara 3 pria yang ada kembali berbicara kepada Xiao Yan karena senior ingin pergi ke bintang Yumu, maka dirinya akan memimpin jalan untuk senior sekarang. Senior bisa memanggilnya dengan nama Jin Zuang dan jika ada yang harus dilakukan maka senior bisa tanyakan kepada Jin Zuang. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya sosok-sosok ini segera memimpin perjalanan bergegas menuju ke arah bintang Yumu. Di tengah-tengah perjalanan Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah bintang Yumu adalah bintang yang paling kuat di sekitar sini. Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan, mereka pada saat ini berkata serempak bahwa itu tidak benar. Bintang Yumu hanyalah bintang yang berafiliasi dengan bintang super Hangwang. Bintang super ini adalah bintang super yang paling kuat dan ini bernama bintang super Hangwang. Xiao Yan pada saat ini terus bertanya kepada mereka apakah ada fenomena aneh di antara bintang-bintang ini di akhir-akhir periode waktu ini. Menangkapi hal tersebut, Jin Zuang yang memimpin perjalanan segera berkata bahwa jika berbicara tentang fenomena,
maka sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara bintang super Hangwang baru-baru ini. Tampaknya kehancuran tertentu telah mulai muncul di dunia, tetapi dirinya tidak tahu situasi spesifik dari hal tersebut. Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini tidak lagi terus bertanya kepada mereka, namun pada saat ini wanita yang berada di samping tiba-tiba berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan. Sosoknya memperkenalkan diri dan berkata bahwa dirinya bernama Jin Qingwan. Dirinya adalah keturunan langsung dari keluarga Jin senior telah menyelamatkan mereka dan mereka ingin tahu apakah gelar kehormatan atau nama dari senior. Xiao Yan pada saat ini tertegun mendengar apa yang ditanyakan oleh sosok tersebut. Xiao Yan tentu saja bisa memilih untuk tidak mengatakannya, tetapi bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mengatakannya. Selain itu Xiao Yan juga ingat dari beberapa kenangan rusak dari leluhur iblis keabadian bahwa nama belakangnya adalah Qiu, sementara untuk nama lengkapnya adalah Qiu Tuo Yuan. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa dirinya bernama Qiu Tuo. Xiao Yan pada saat ini sejujurnya tidak tahu dari keluarga manakah leluhur iblis keabadian yang ditemui oleh Xiao Yan sebelumnya berasal. Xiao Yan juga tidak tahu keluarga mana yang ada di dunia iblis keabadian, tetapi nama ini patut dicoba oleh Xiao Yan. Begitu mendengar nama ini kelopak mata dari Jin Qingwan seketika bergerak-gerak dan hatinya terguncang. Tidak banyak keluarga dengan nama keluarga seperti ini di dunia kuno keabadian dan iblis. Melihat dari ekspresi Jin Qingwan pada saat ini Xiao Yan bisa menyadari bahwa tampaknya nama dari leluhur iblis keabadian ini benar-benar luar biasa. Fluktuasi aura yang muncul pada Jin Qingwan pada saat ini dapat disimpulkan oleh Xiao Yan bahwa keluarga dari leluhur makhluk keabadian ini memiliki posisi yang menentukan di dunia kuno iblis keabadian. Xiao Yan pada akhir bergumam bahwa Xiao Yan tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar salah satu dari 3 keluarga besar. Sementara itu Jin Qingwan pada saat ini memutuskan untuk tidak lagi berbicara dengan Xiao Yan. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mereka sampai ke bintang Yumu. Jin Zhuang segera menjawab dengan hormat bahwa mereka akan segera tiba dalam waktu 3 hari. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk berhenti berbicara. Singkat cerita pada akhirnya benar saja mereka tiba di bintang Yumu selama 3 hari. Bintang ini berwarna biru putih dengan jumlah lautan yang terlihat luas. Daratannya hanya menempati sepertiga luas dari bintang tersebut. Jika dilihat dari atas, bentuk dari benua yang berada di bintang tersebut tampak menyerupai mata. Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit dan begitu Xiao Yan melihat bintang tersebut, sosok Xiao Yan seketika mulai bergerak. Hanya terdengar suara guntur yang menggelegar di telinga keempat sosok tersebut. Begitu mereka mencari keberadaan Xiao Yan, sosok Xiao Yan pada saat ini telah menghilang. 4 sosok ini tidak berani mengabaikannya dan pada akhirnya mereka segera kembali ke keluarga mereka untuk menceritakan semua yang terjadi. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini telah melayang di atas bintang Yumu. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan segera menoleh ke suatu tempat di dunia kuno keabadian dan iblis. Ada 2 lesatan pelangi panjang yang meraung di kehampaan. 2 sosok tersebut memancarkan aura yang menakutkan dan tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang berani mendekat. Sosok yang pada saat ini melesat ternyata adalah sesosok pria dengan mata dingin dan sesosok wanita. Xiao Yan sudah tidak asing lagi dengan kedua sosok tersebut karena mereka adalah Ning Yao dan Tian Sun yang berasal dari mansion surgawi di Sensi. Pada saat ini mereka mendekati bintang raksasa yang mengandung cahaya yang tidak jauh dari tempat Xiao Yan berada. Mereka telah datang ke tempat ini terlebih dahulu daripada Xiao Yan dan sepertinya mereka telah memahami tempat ini dengan baik. Arah dan tujuan mereka juga tampak jelas dan Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya.
Segera setelah itu Xiao Yan pada akhirnya segera melangkah ke dalam bintang Yumu dan kekuatan spiritual seketika tersapu. Xiao Yan segera merasakan keberadaan paling kuat di bintang ini. Selanjutnya sosok Xiao Yan segera tiba di sebuah klan dan Xiao Yan pada saat ini melayang di udara. Xiao Yan bergumam bahwa ada 3 aura kuat di bintang Yumu. Salah satunya berada di tempat ini dan kekuatannya mungkin berada di langkah keempat keabadian Kaisar. Pantas saja keluarga ini begitu makmur dan dirinya tampak telah memiliki kotanya sendiri. Bersamaan dengan Xiao Yan yang bergumam pada saat ini ada banyak sosok yang terbang melesat menghampiri Xiao Yan. Pemimpin mereka seketika berteriak bahwa terbang dilarang di zona ini. Dirinya melakukan hal tersebut dan dirinya benar-benar mencari kematian. Sosok-sosok ini seketika menghampiri Xiao Yan namun hanya dengan aura Xiao Yan sosok-sosok ini seketika terlempar mundur. Seteguk besar darah pada saat ini segera keluar dari masing-masing sosok tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut suara yang dalam segera keluar dari kedalaman inti klan. Sesosok tubuh terlihat bergegas keluar dan mendatangi Xiao Yan. Sosok tersebut segera berkata apakah keluarga Wan telah menyinggung perasaan saudara. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera bertanya apakah dirinya adalah orang terkuat di bintang ini. Pria itu tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan sinis. Sosoknya pada saat ini bisa merasakan adanya tekanan kuat yang datang dari Xiao Yan. Niat membunuh pada akhirnya segera terpancar dari sosok tersebut. Sosoknya lanjut bertanya apa yang dimaksud saudara dengan pertanyaan seperti ini. Apakah pada saat ini saudara ingin melawannya? Xiao Yan menggelengkan kepala dan berkata dengan dingin bahwa si pria bukanlah tandingan Xiao Yan. Oleh karena itu izinkan dirinya menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah dirinya pada saat ini mengetahui informasi mengenai bintang Super Hangwang? Wajah pria itu tampak terlihat pucat. Dirinya juga menyadari bahwa seluruh klannya pada saat ini menyaksikan adegan ini. Oleh karena itu dirinya harus menyelamatkan wajah dari keluarganya dan sosoknya pada saat ini sedikit menghela nafas. Selanjutnya sosoknya mengangguk dan segera membungkuk kepada Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini tampak terlihat merenung dan segera berkata bahwa dirinya tidak mengetahuinya. Xiao Yan mengerutkan keningnya dan Xiao Yan segera mengambil setengah langkah ke depan. Selanjutnya seutas kilat melintas di telapak kaki Xiao Yan dan sosok Xiao Yan menghilang dalam sekejap. Begitu Xiao Yan muncul Xiao Yan sudah membentuk kepalan tangannya dan berniat untuk menghabisi pria tersebut. Wajah si pria berubah drastis begitu sosoknya melihat tinju yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Mustahil baginya untuk bereaksi tetapi pada akhirnya tinju ini berhenti ketika berada di jarak 1 telapak tangan dari wajahnya. Angin kencang pada saat ini menderu dan jubah si pria tampak terlihat robek. Sanggul di kepalanya juga pada saat ini roboh dan si pria pada saat ini tampak melotot. Sementara itu Xiao Yan dengan dingin dan tegas segera kembali bertanya apakah dirinya mengetahuinya sekarang. Si pria seketika bereaksi dan sosoknya pada saat ini segera menghela nafas. Jika saja Xiao Yan tidak menahan tangannya maka kepalanya akan menghilang. Baru pada saat inilah dirinya menyadari bahwa kekuatan pria di hadapannya ini benar-benar membuatnya kewalahan. Sosoknya pada akhirnya sedikit mengangguk sambil tersenyum masam. Dirinya berkata bahwa dirinya hanya tahu sedikit mengenai hal tersebut. Dirinya sudah lama terisolasi di dalam keluarganya dan dirinya benar-benar tidak mengetahui banyak tentang informasi ini. Namun dirinya tahu ada 2 saudara laki-laki lainnya dan mereka pasti akan mengetahuinya. Xiao Yan pun segera memerintahkan si pria untuk memimpin jalan. Pria itu akhirnya mengangguk dan pada saat ini segera melesat menghilang diikuti dengan Xiao Yan. Sesaat kemudian sosoknya pada saat ini telah ada di atas sebuah klan. Pria yang membawa Xiao Yan pada saat ini segera berteriak agar Pan Fengxiang dengan cepat keluar. Jadi pria ini tampaknya telah membawa Xiao Yan pergi menuju ke klan lain di tempat tersebut.
Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan adanya aura yang kuat yang tersembunyi di dalam klan. Sementara itu di sisi lain setelah dipanggil pada saat ini pria yang dimaksud sama sekali tidak keluar. Pria yang membawa Xiao Yan berniat untuk kembali berteriak, tetapi pada akhirnya Xiao Yan segera melangkah maju dan tiba-tiba gunung-gunung yang berada di sekitar runtuh dan tanah di sekitar retak. Banyak juga bangunan yang pada saat ini runtuh dan bersamaan dengan hal tersebut barulah sebuah suara terdengar. Suara tersebut berteriak apa yang sesungguhnya diinginkan oleh anjing tua Wan An. Begitu suara ini terdengar, sesosok tubuh seketika benar-benar muncul di hadapan pria bernama Wan An. Pria bernama Wan An segera mengedipkan matanya ke arah Pan Fengxian dan Pan Fengxian segera mengerti apa yang dimaksud oleh Wan An. Sosoknya seketika memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan penuh hormat. Setelah menjelaskan permasalahannya, si pria pada akhirnya segera berkata dengan serius kepada Xiao Yan. Sosoknya menjelaskan bahwa mereka berdua sudah lama sekali tidak mengunjungi Hangwang Superstar, namun meskipun begitu dirinya kenal seseorang yang baru saja kembali dari Hangwang Superstar. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mengerutkan kening dan tekanan yang kuat tiba-tiba melanda mereka berdua. Pan Fengxian pada saat ini tampak terlihat serius dan berkata bahwa mereka pada saat ini akan membawa Tuan bergegas ke tempat leluhur keluarga Jin. Tempatnya tidak jauh dari sini dan mereka akan sampai di tempat tersebut dalam waktu sejenak. Xiao Yan pun melepaskan tekanannya dan keduanya pada saat ini tidak berani lalai dan langsung memimpin perjalanan. Di dalam perjalanan ini Xiao Yan juga mendapatkan beberapa informasi. Setelah sedikit bertanya, Xiao Yan mengetahui bahwa reruntuhan di Superstar Hangwang pada saat ini kembali menjadi hidup. Ada juga gua iblis Hangwang yang dipenuhi dengan ilusi dan sepertinya belum ada yang memecahkan ilusi tersebut dan memasuki inti gua tersebut. Sesungguhnya ada juga banyak reruntuhan kuno di dunia kuno keabadian dan iblis dan telah ada banyak orang kuat yang pergi ke sana satu demi satu, namun pada saat ini mereka hanya mengetahui reruntuhan leluhur Hangwang. Singkat cerita pada akhirnya Xiao Yan telah sampai di atas keluarga Jin. 4 sosok yang bertemu Xiao Yan sebelumnya pada saat ini menatap ke arah langit dan segera mengenali sosok Xiao Yan. Mereka juga pada saat ini melihat keberadaan dari Wan An dan Pan Fengxian yang tampak membawa Xiao Yan ke sini. Sementara itu Pan Fengxian pada saat ini segera berteriak memerintahkan kepala keluarga Jin untuk keluar. Selanjutnya sosoknya segera berkata kepada Xiao Yan agar senior jangan khawatir. Leluhur keluarga Jin ini selalu pemarah, dirinya akan segera memintanya keluar pada saat ini juga. Wan An dan Pan Fengxian pada akhirnya keduanya segera terbang keluar menjauhi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening menatap ke arah mereka yang pada akhirnya memiliki tatapan sinis di mata masing-masing. Segera setelah itu api mengembun di telapak tangan Xiao Yan dan api 3 warna bertabrakan satu sama lain. Api ini menyatu satu sama lain sebelum akhirnya berubah menjadi teratai api yang melayang di atas kepala Xiao Yan. Sebuah kilatan cahaya juga pada saat ini segera melesat menuju ke arah Xiao Yan. Menghadapi cahaya dingin yang menderu, Xiao Yan segera mengulurkan telapak tangannya ke arah cahaya dingin tersebut. Saat berikutnya Xiao Yan meraih cahaya tersebut dengan tangannya dan melihat pedang panjang yang berisi kekuatan keabadian yang menyerang Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berkata jika mereka berencana untuk bergabung dan berhadapan dengan Xiao Yan, dan jika itu permasalahannya maka Xiao Yan akan memberi mereka berkah. Lesatan cahaya ini pada akhirnya segera dihancurkan dan dihentikan oleh Xiao Yan. Faktanya Xiao Yan telah menyadari ada yang tidak beres begitu mereka menjauhi Xiao Yan. Tampaknya mereka berusaha untuk bergabung dan melancarkan serangan balik terhadap Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini leluhur dari keluarga Jin pada akhirnya sosoknya muncul di langit di atas keluarga Jin. 3 sosok pada saat ini berada di hadapan Xiao Yan dan Xiao Yan berniat untuk menggunakan Angry Buddha Flame.
Namun begitu Xiao Yan melihat sekelilingnya, Xiao Yan melihat 4 sosok yang Xiao Yan temui sebelumnya di kehampaan. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan memutuskan untuk tidak menggunakan Angry Buddha Lotus Flame yang sangat mematikan. Sementara itu di sisi lain Pan Fengxiang pada saat ini mendengus dingin ke arah Xiao Yan. Sosoknya yang tidak berani berbicara arogan pada akhirnya pada saat ini segera berteriak kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya tidak tahu dari manakah datangnya pencuri asing ini. Dirinya benar-benar ingin memanfaatkannya untuk mengorek informasi. Selain itu secara kasar dapat ditentukan dari auranya bahwa dirinya hanya berada di langkah kelima atau keenam keabadian Kaisar. Dengan begitu maka mereka bertiga akan bisa mengalahkan Xiao Yan bersama-sama. Leluhur keluarga Jin yang bernama Jin Dongming juga merupakan langkah keenam. Sebaiknya pada saat ini dirinya memilih keluar dari bintang Yumu sekarang atau mereka akan menghabisinya di sini. Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Pan Fengxiang. Sementara itu Pan Fengxiang yang pada saat ini tersenyum sinis begitu melihat Jin Dongming yang melangkah maju. Sosoknya juga berbicara kepada Wan An bahwa mereka akan segera bertindak bersama-sama. Dirinya ingin melihat apakah yang mampu dilakukan oleh sosok asing ini. Melihat Jin Dongming yang pada saat ini melangkah maju, bibir Pan Fengxiang pun sedikit terangkat. Sosoknya pada saat ini bersiap untuk mengambil tindakan. Sementara itu di sisi lain tangan Jin Dongming pada saat ini terulur dan tampak terlihat akan mengeluarkan senjata. Namun pada akhirnya sosoknya pada saat ini menangkupkan tangannya dengan penuh hormat ke arah Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa Jin Dongming dari keluarga Jin memberi penghormatan kepada senior. Sementara itu di sisi lain Pan Fengxian pada saat ini telah melangkah dan berteriak kepada Xiao Yan, bersiaplah untuk. Sosoknya tiba-tiba terhenti begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jin Dongming. Sosoknya pada saat ini tertegun sambil melotot seolah-olah dipukul oleh kekuatan yang sangat besar. Sosoknya perlahan menoleh ke arah Jin Dongming dengan tatapan yang terlihat serius. Sementara itu Jin Dongming pada saat ini lanjut berkata bahwa keluarga Jin tidak berniat menyinggung senior. Jika senior membutuhkan sesuatu maka junior tidak akan pernah mengabaikannya. Pan Fengxiang pada saat ini sama sekali tidak tahu apa yang terjadi sebelum akhirnya menoleh ke arah Wan An. Meskipun Wan An dari awal tidak berbicara, dirinya pada saat ini masih menangkupkan tangannya dengan penuh hormat ke arahan Xiao Yan. Pan Fengxian akhirnya dengan keras ketika berteriak bahwa mereka berdua benar-benar mempermainkannya. Pan Fengxian segera menunjukkan senyum pahit dan sosoknya pada saat ini segera menghadiahkan kotak pedang yang berisi pedang ke arah Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa ini adalah pedang terkenal yang diperoleh junior dari keberuntungan sebelumnya. Junior memiliki temperamen yang buruk dan dirinya berharap senior memaafkannya. Menurutnya pedang ini juga akan lebih cocok jika digunakan oleh senior. Sementara itu di sisi lain mata dari keluarga Jin yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini memandangi tiga leluhur yang mengangguk dan membungkuk di hadapan Xiao Yan di udara. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya berapa kuatkah kekuatan yang dimiliki oleh sosok Xiao Yan. Bahkan leluhur mereka pada saat ini tampak terlihat dipenuhi dengan rasa hormat. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan pada pedang yang diberikan dari Pan Fengxian. Xiao Yan juga tidak ingin banyak basa-basi dan Xiao Yan segera bertanya berapa banyak informasi yang mereka ketahui tentang Gua Iblis Hanguang. Pan Fengxian pada akhirnya mulai berbicara terlebih dahulu dan berniat menghilangkan perilaku sembrononya terhadap Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya telah berada di dalam Gua Ajaib Hanguang ini sebelumnya. Hanya saja Gua Ajaib atau Gua Iblis ini berisi cahaya yang terlalu aneh. Setelah dirinya memasukinya, dirinya bertemu dengan beberapa penyusup tetapi pada akhirnya dirinya berhasil menghabisinya. Selanjutnya dirinya berjuang di gua tersebut selama beberapa tahun sebelum akhirnya bisa berhasil melarikan diri.
Gua ini terlalu aneh dan sesungguhnya belum ada orang yang memasuki ke kedalaman gua tersebut sejauh ini. Xiao Yan pun lanjut bertanya apakah ada informasi lain yang mereka ketahui. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Jin Dongming segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa Junior telah mendengar di Gua Iblis Hangwang ini leluhur Zheng Hangwang memiliki token iblis keabadian kuno. Xiao Yan seketika terkejut begitu mendengar token iblis keabadian kuno. Xiao Yan telah mendengar nama ini sebelumnya karena ini adalah apa yang diminta untuk dilakukan. Xiao Yan awalnya berpikir bahwa token ini merupakan hal yang sangat langka dan hanya ada satu di tempat tersebut. Namun dari apa yang dikatakan oleh Jin Dongming sepertinya ada lebih dari satu token kuno keabadian dan iblis. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan memerintahkan Jin Dongming untuk terus menjelaskan. Jin Dongming lanjut berkata tetapi dirinya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun sudah banyak orang yang berkumpul di bintang Super Hangwang dan tidak mudah untuk membobol Gua Iblis Hangwang ini. Tempat ini mengandung segel yang begitu menakutkan dan jika mereka ingin memasukinya, maka akan ada 88 lapisan segel yang perlu mereka hancurkan. Tempat ini seperti ruang tanpa batas dan tidak bisa ditembus serta dipecahkan. Oleh karena itu sejauh ini belum ada yang memasukinya dan dengan begitu tidak diketahui apakah ada token kuno iblis keabadian di tempat tersebut atau tidak. Xiao Yan pada akhir sedikit mengangguk dan tanpa basa-basi lagi Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan ingin pergi ke tempat tersebut. Mereka bertiga pada saat ini akan memimpin jalan untuk Xiao Yan. Ketiganya tampak terlihat getir tetapi mereka pada saat ini tidak berani menolak. Pan Fengxiang pada saat ini berinisiatif mengeluarkan kompas dan melemparkannya ke udara. Kompas tersebut seketika membesar. Pan Fengxian pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa ini mungkin tidak sebagus kompas terbang yang dimiliki oleh senior, tetapi ini sudah menjadi kompas terbaik untuk junior di tempat ini. Xiao Yan pada saat ini terdiam karena ini pertama kalinya Xiao Yan melihat kompas yang dikeluarkan oleh Pan Fengxiang. Xiao Yan berpikir bahwa kompas ini tampaknya adalah alat bagi mereka untuk melakukan perjalanan. Mereka tidak perlu lagi menggunakan bahtera dan mereka bisa menggunakan kompas ini untuk menempuh jarak yang jauh. Xiao Yan pada akhirnya merasa sedikit sedih di dalam hatinya. Xiao Yan diam-diam berpikir bahwa Sensi di masa depan harus menjalani kehidupan yang lebih baik. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Pan Fengxian awalnya mengira Xiao Yan akan mengeluarkan kompasnya sendiri. Namun tidak disangka Xiao Yan pada saat ini langsung melangkah ke atas kompas miliknya dan langsung duduk bersila di dalamnya. Pada saat yang sama sesosok tubuh keluar dari bayangan Xiao Yan dan sosok ini adalah klon Zuchi. Ketiga sosok yang melihat pemandangan ini mendesis dingin. Mereka tidak tahu bagaimana ada satu orang lagi yang muncul begitu saja. Ketiganya pada saat ini hanya bisa menghela napas dan baru saja mereka hendak menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Sosok ini tiba-tiba menatap mereka dengan tatapan dingin sebelum akhirnya melesat berubah menjadi kilatan cahaya. Klon Zuchi pada saat ini terbang menjauh dari kompas dan meninggalkan Xiao Yan yang duduk bersila. Xiao Yan pada saat ini masih memiliki satu lagi informasi yang harus diselidiki lebih lanjut dan Xiao Yan memerintahkan klon Zuchi untuk mendapatkan informasi tersebut. Sementara itu tubuh asli Xiao Yan sendiri pada saat ini memutuskan untuk langsung pergi ke bintang Super Hangwang. Xiao Yan pada saat ini di dalam benaknya berpikir bahwa jika token iblis keabadian kuno yang dicari dapat diperoleh dengan mudah dengan cara ini, maka misinya sepertinya bukanlah token iblis keabadian kuno itu sendiri, namun misinya sepertinya adalah mereka harus menggunakan token iblis kuno keabadian ini untuk menentukan siapa yang benar-benar pergi ke dunia kuno iblis keabadian. Bersama dengan Xiao Yan yang bergumam pada saat ini tiga leluhur dari keluarga yang berbeda seketika menaiki satu kompas yang sama.
Selanjutnya mereka pada akhirnya memimpin Xiao Yan untuk segera bergegas menuju ke arah bintang Super Hangwang dan mencari Tobrut versi terbaru.